Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam Kitabut Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-7, babu adabi qadha'il hajat, bab tentang adab membuang hajat. Hadis yang ke-78. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi 3 hadis pembuka itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berkaitan dengan tata cara Rasulullah membuang hajat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang sering meriwayatkan, yang banyak meriwayatkan tentang tata cara Nabi membuang hajat? Ada yang tahu? Karena Anas bin Malik ini statusnya adalah khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadimu, mungkin kenalnya khodam. Khodam itu artinya pembantu. Jadi Anas bin Malik ini adalah pembantu atau pelayannya Rasulullah. Beliau sejak usia 10 tahun sudah menjadi pembantunya Rasulullah, sehingga beliau yang bertugas menyiapkan segala keperluan Rasulullah, termasuk tata cara, termasuk seputar tentang buang hajat. Makanya banyak hal tentang adab buang hajat kita ketahui dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul khala'a, ketika memasuki WC. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki WC atau toilet, fa ahmilu ana, maka saya membawakan, wa gulamun nahwi, dan anak kecil sebaya dengan saya. Gulam itu artinya anak kecil laki-laki. Kalau laki-laki besar namanya rijal. Rajulun, gulamun. Rajulun laki-laki dewasa, gulamun laki-laki masih kecil alias bocah. Jadi bocah itu gulamun. Makanya kalau ada anak laki di toko ini yang kelakuannya seperti bocah, dipanggil aja gulam. Berarti dia masih bocah, ya. Nah, berarti kalau dikatakan gulamun nahwi, bocah yang sebaya dengan saya, berarti Anas bin Maliknya pada waktu itu juga masih bocah. Idawatam min ma'i, idawatam min ma'in. Idawatan itu pekakas atau peralatan mimmain, untuk membawa air. Jadi pekakas, peralatan atau wadah untuk membawa air. Wa anazatan, dan tongkat kecil. Jadi tongkatnya itu kecil, tidak terlalu besar. Nah, pekakas yang membawa air ini dibawa oleh Anas bin Malik. Kemudian tongkat kecil itu dibawa oleh bocah yang sebaya dengan Anas bin Malik. Fayastanji, maka Nabi SAW beristinja. Apa itu istinja? Bersuci setelah buang air, itu namanya istinja. Fayastanji bil ma'i, maka Nabi SAW beristinja menggunakan air. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi zaman dulu itu cara istinja itu macam-macam. Ada yang menggunakan air, ada yang menggunakan daun, ada yang menggunakan tongkat, ada yang menggunakan batu. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan bahwa istinja yang paling baik dan yang paling benar adalah dengan menggunakan air. Oke, kita mulai baca syarahnya. Yang pertama,
boleh beristinja atau cebok. Kalau bahasa Indonesianya istinja itu cebok. Kalau bahasa Jawanya cawi, bahasa Maduranya akelah. Itu istinja itu. Bahasa Arabnya istinja. Ya. Boleh beristinja atau cebok dengan air saja tanpa menggunakan batu. Karena zaman dulu itu merasa bahwa kalau buang air itu merasa air saja tidak cukup untuk mensucikan. Harus ada alat bantu lain yang sifatnya lebih padat seperti batu atau tongkat. Nah, maka Rasulullah memberikan contoh bahwa cukup dengan air saja itu sudah sempurna dalam hal bersuci setelah buang air besar. Kemudian yang kedua, ketika buang hajat hendaknya mempersiapkan diri. Jadi kamu kalau kebelet mau buang air besar, jangan main langsung masuk ke WC, langsung buka celana, langsung duduk. Pastikan dulu kakusnya rusak atau tidak. Airnya itu bisa disiram dengan baik atau tidak. Kemudian perlengkapan untuk istinja itu ada atau tidak. Airnya tersedia dengan baik atau tidak. Jangan sampai kamu saking kebeletnya langsung masuk ke toilet, duduk setelah selesai hajatnya, bingung. Airnya ndak ada, gayungnya ndak ada. Mau minta tolong kan nyusahin temennya itu. Nyusahin untuk mempersiapkan buat cebok. Nah itu saya selalu lakukan. Terutama kalau keluar kota. Memang dasarnya orang kampung kan ya. Baru pertama kali masuk ke hotel. Nah di hotel itu kan tidak sama dengan di rumah. Kalau di rumah semuanya serba pakai gayung, pakai canting. Nah sementara ketika masuk di hotel minimal sudah pakai shower. Nah kalau shower saya pastikan dulu, saya pencet dulu nih showernya, nyala apa enggak ini air. Jangan sampai selesai buang hajat airnya tidak nyala. Terus kakusnya itu biasanya kan yang duduk itu kan. Nah, itu saya pencet dulu flusnya. Airnya itu bisa ini enggak berjalan dengan baik enggak. Jangan sampai flusnya macet. Kan berarti kita keluar dari toilet meninggalkan jejak kalau gitu, meninggalkan kenang-kenangan gitu. Nah, itu bisa. Nah, suatu saat saya pernah keluar negeri. Nginep di Singapura. Di daerah Orchard, nama daerahnya itu Orchard. Itu semuanya pakai sensor. Jadi bukan pakai pencetan lagi, semua pakai sensor. Itu asli saya butuh waktu 1 hari 1 malam baru ngerti bagaimana caranya mengoperasikan toiletnya. Karena semua pakai sidik jari, pakai sensor. Jadi ada air yang ketika kita pindah sedikit itu baru air itu keluar. Dan di Indonesia sudah mulai ada sekarang di beberapa kota-kota besar itu menggunakan sensor. Jadi ketika kita duduk di klosetnya air tidak keluar, tapi begitu kita geser badan kita air itu keluar gitu loh. Nah ini dipersiapkan dulu. Kamu kalau mau buang hajat itu pastikan perlengkapan untuk mensucikan diri itu ada. Jangan sampai yaitu meninggalkan jejak atau nyusahin orang lain gitu. Yang ketiga, salah satu bab utama kemuliaan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu karena beliau mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini bisa jadi manusia mulia karena dia itu mengabdi kepada orang yang mulia. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, walaupun kita tidak alim, walaupun kita tidak pandai, walaupun solehnya pas-pasan, ibadahnya cuma yang wajib-wajib saja. Pokoknya sholat 5 waktu dikerjakan. Itu pun sudah dicok-koncoknya. Subuh menjelang mau terbit baru sholat subuh. Duhur para adzan asar baru sholat duhur. Asar menjelang maghrib baru mengerjakan sholat. Akhirnya dibilang sarif. Habis asar langsung maghrib gitulah. Walaupun seperti itu tapi dikerjakan sholatnya. Nah kemudian kamu puasa dijaga, waktunya Ramadan kamu puasa, sunnah-sunnah ndak usah sudah, ndak usah aneh-aneh. Misalkan ndak usah, oh saya ini kelas saya ndak mampu saya untuk tahajud, ndak mampu saya untuk Senin Kemis, saya cuma mampu yang wajib-wajib saja. Ibadah saya, amal saya pas-pasan. Tapi barokah mengabdi kepada orang yang soleh, mengabdi kepada orang yang alim, maka kemuliaan itu akan kecipratan buat kamu. Karena kamu akan mendapatkan keistimewaan dari orang yang kamu di mana mengabdi di situ.
jadi ajudannya bupati aja sudah dapat keistimewaan tersendiri, apalagi jadi ajudannya orang soleh. Bahkan orang yang dekat dengan orang alim dan soleh itu biasanya banyak masalah diselesaikan atas seizin Allah, barokah dekat dengan orang yang alim itu tadi. Maka cari baik-baik di lingkungan kalian. Orang alim itu tidak harus kiai besar yang punya pondok pesantren besar. Kamu cari di lingkungan kamu, di kampung kamu. Ada ndak guru ngaji kampung yang setiap hari ngajarin ngaji untuk anak-anak kecil, yang ikhlas tidak dibayar dengan gaji dan lain sebagainya? Nah, itu cari, itu orang yang dimuliakan. Kamu abdikan dirimu untuk orang-orang seperti itu. Yang namanya mengabdi itu tidak harus mempersiapkan seperti seorang pembantu kepada tuannya. Mungkin kamu mengabdi dengan menyiapkan keperluan hidupnya, dikirimkan beras untuk guru ngaji ini, atau kamu kirimkan pakaian, sholat untuk dikerjakan sholat. Nah, keperluan hidupnya itu diurus. Nah, dengan kamu mengabdi kepada orang-orang seperti ini, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan di dalam hidupmu. Barokah mengabdikan diri kepada orang yang mulia. Ini yang dicontohkan oleh Anas bin Malik. Barokah jadi pelayannya Rasulullah, akhirnya beliau menjadi orang yang mulia. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang barokah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.